ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Ini aduh parah ini. Kawan community, iya insyaallah Bang, kita usahakan mungkin dalam waktu dekat ya. Aku lagi cari waktu juga karena lagi ngantor juga. Kita cari waktu. Siapa tahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Aku sih berharap sih bisa di TV One ini. Insyaallah biidznillah. Berharapnya seperti itu. Lapor Pak Babro, ya Pak, insyaallah. Kita mungkin lewat Partai Gerindra di TikTok ini kan ada juga mereka main sini. Wah ini kalau naik. Bang Diop, Partai Gerindra aja Bang Tek, cepat dia tanggapnya Bang. Iya insyaallah Kak. Banyak sekarang juga akun-akun yang nyamar jadi Partai Gerindra. Ini ngeri nih teman-teman. Nih coba kita lihat ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, nih kita lihat ya. Lanjutan tafsirnya ya. Nih. Ini bentar lagi akun tuh kebanet nih, lihatlah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah Hikmahnya. Yang perlu ditanyakan adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Maha Pemurah dan Maha Penyayang bagi kita. Manusia melihat bukti dari kemurnian Allah sejak firman-Nya untuk mati salib. Coba aja. Salib teman-teman, dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ini cocok logi nih. Siap aku jadi saksi ahli ini kalau kayak gini nih. Siap aku jadi saksi. Penerbitnya siapa? Bukan penerbit, dari websitenya. Dari website. Makanya kita jangan heran kalau mereka ini membenci kita, terutama yang sarjana-sarjana dari Nias itu. Mereka memframing, mereka menghina, mereka mengolok-olok kita. Ini dasarnya. Nih kita lihat. Maliki Yaumiddin, ia yang menguasai hari pembalasan. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya. Isa anak Maryam akan turun di tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis sahih Muslim nomor 127. Demi Allah sesungguhnya, ini hadisnya sahih Muslim, benar ini ya. Tapi dia kaitkan Malik Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Di mana? Di akhirat. Di akhirat ya. Sedangkan hadis sahih Muslim mereka arahkan, ini Nabi berkata ya, sungguh telah dekat masanya, Isa anak Maryam itu akan turun di tengah kalian, akan menjadi hakim yang adil sebelum hari kiamat. Dipotong ini hadisnya dipotong. Sama hadis sahih Muslim ini dipotong. Dalam sahih Bukhari pun begitu. Sebagai hakaman adla, nazala Isa bin Maryam, ja'a Isa bin Maryam hakaman adla. Itu di kapan? Di hari sebelum kiamat. Sedangkan ayat ini Malik Yaumiddin ini di hari pembalasan, di hari akhirat, setelah kiamat, setelah semua manusia dikumpulkan di hari akhirat nanti. Ini cocok logi. Goalsnya apa? Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk meyakinkan para mahasiswa di STT Nias, meyakinkan mereka bahwasanya umat Islam pun membenarkan ketuhanan Yesus yang mereka sembah. Ini cocok logi teman-teman. Ini foto-fotonya ya. Oke, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Engkau ini siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia tafsir lagi sendirian, dia tafsir lagi seenaknya. Ayat ini menunjukkan kepada surat 114, yaitu surat An-Nas ayat 1 sampai 2. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Lihat ya teman-teman ya. Berlindung kepada itu Bang Faro. Bang Faro, di mute dulu itu Bang Faro. Oke, terima kasih. Ya. Dia larikan ayat surat Al-Fatihah ayat 5, lari kemana? Surat An-Nas ayat 1 sampai 2.
Ya, berlindung kepada Tuhan. Ini pun dipotong nih teman-teman. Ini terjemahan ini nggak benar nih. Terjemahan yang benarnya, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Ini dipotong juga di sini. Tuhannya manusia siapa? Allah. Qul a'udzu birabbin nas itu mudhaf-mudhafun ilaihi. Ada materinya ini. Bentar. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Siap-siap aja rektor STT Nias ya, siap-siap aja nanti. Itu dia bertanggung jawab itu. Wah, seenak-enak aja kalian hina-hina Al-Quran, kalian hina Allah Subhanahu Wa Taala, hina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan katanya kan udah dihapus Bang Dio, kan udah dihapus orang itu ya. Katanya Bang Dio. Ya, website iya, kontennya sudah dihapus, tapi link kontennya tetap masih ada. Kemudian kurikulumnya tetap masih ada di sana, belum dihapus. Islamologi 2 SKS. Oke, lanjut ya. Aku selesaikan sedikit teman-teman. Ya, jadi surat An-Nas itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung. Nih, kita buka ini ya ayatnya. Ini masih ada nih, download si historinya masih ada di sini. Nih. Oke, kita lihat image ya, pakai foto. Nah, loh kok kecil? Jangan pada suara Bang Dio. Iya, aku salah buka. Bentar, Kak. Ini mereka nih membangunkan singa yang tidur nih, mereka nih kurang ajar STT Nias ini. Nih, aku jelaskan ya teman-teman ya. Izin ya Ustaz Tahta. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, katakan wahai Muhammad. Ini kata perintah tunggal. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Rabbin nas artinya Tuhannya manusia. Sama kalau saya katakan, kalau pakai bahasa contoh bahasa Arab, baitu Muhammadin, baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, artinya rumah itu milik Muhammad. Kalau di sini Rabbin nas, Tuhannya manusia, artinya manusia itu dimiliki oleh Tuhan ini. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dilanjutkan Malikin nas, Tuhannya manusia. Siapa dia? Dialah Allah. Lanjutkan lagi Ilahin nas, Tuhannya manusia. Bukan Tuhan manusia Yesus, bukan. Ini kurang ajar nih teman-teman mereka nih. Nih, coba lihat nih. Tuhan yang menjadi manusia siapa? Siapa yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada, coba lihat. Ngeri nih teman-teman. Ini kalau aku presentasi di depan ormas-ormas Islam ini, ya STT itu, nggak tahu apa yang terjadi. Makanya kita minta kepada aparat penegak hukum. Ini sudah pelintir ayat ini, sudah penyesatan. Lanjut ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud dalam jalan adalah jalan menuju jannah, surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan yang lurus. Ya, coba ya, ini apa namanya, opening dari statement mereka. Ada klimaksnya. Kita lihat klimaksnya. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah ini adalah jalan yang lurus. Kita buka ya teman-teman, Zukhruf ayat 61 ya. Ini penipuannya luar biasa ini. Ini sarjana-sarjana jadi sarjana blow on semua.
berapa tadi? 61. Oke, kita cek ya. Set, langsung keluar. Ya. Wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Siapa yang ngomong seperti ini, teman-teman? Kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Ini akan kelihatan ini bagaimana dungunya mereka. Perhatikan ya. Sesungguhnya dia adalah ilmu lis-sa'ah. Ilmu artinya tanda tentang kedatangan hari kiamat. Ditafsirkan oleh Ibnu Ishaq, yang dimaksud dengannya adalah ma ba'atsa bihi Isa, ma bu'itsa bihi Isa. Yaitu apa yang diutus dengannya Isa putra Maryam, min ihya'il mauta, dari menghidupkan orang mati, wa ibra'il akmahi wal abros, dan menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta, penyakit kulit. Wa ghairi dzalika minal asqam, dan selain itu dari penyakit-penyakit. Jadi itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Isa putra Maryam sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat, teman-teman. Ya. Makanya ketika sudah selesai menjelaskan ini, ya, diperintahkan wattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku. Jelas ayatnya, ditutup hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus tentang apa, teman-teman? Jalan yang lurus yang menjelaskan bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah nabi utusan Allah. Turunnya nanti Nabi Isa itu tanda hari kiamat akan terjadi, sudah dekat waktunya. Fala tamtarunna biha, maka jangan sekali-kali kalian itu ragu tentangnya. Wattabi'uni, maka hendaknya kalian ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan untuk mengucapkan ini. Ikuti Nabi Muhammad, bukan Isa putra Maryam. Nabi Muhammad datang menjelaskan tentang kisahnya Isa putra Maryam. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itu ditafsirkannya pula, ya, perhatikan ya. Ditafsirkannya ihdinas siratal mustaqim dengan surah Az-Zukhruf ayat 61. Itu yang dimaksud dengannya adalah Yesus. Agak lain ini memang. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim ini yang dimaksud siapa di situ? Dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena ada lanjutannya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Sekarang kita lihat lanjutannya. Nih. Al-Quran surah Al-Fatihah 6, tunjuki kami jalan yang lurus. Alkitab Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, coba ini cocok logi nih, teman-teman. Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang Bible. Nggak ada kaitan dengan Bible Yohanes, nggak ada, tidak dikenal Yohanes, nggak ada dalam Al-Quran kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah merujuk kepada Muhammad untuk mengikuti orang-orang yang telah diberi anugerah nikmat, yaitu jalan kepada jannah. Nah, dipelintirkannya lagi, masuk ke surat Yunus ayat 94. Maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sudah telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Ini dipelintir itu. Kita buka ya surat Yunus 94 ya. Kita buka. Ngeri kali, bah. Berarti Bang Dio selama ini katanya Oten kita mencomot-comot apa di dalam Bible, dalam Al-Quran, itu berarti yang diituin ya? Iya, mereka itu ya? Mereka pelakunya. Mereka pelakunya. Tapi mereka tuduh makanya dibilang di dalam Al-Quran itu banyak itu dari Bible semua katanya. Berarti dari itu ya? Iya, dari sini sumbernya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naiklah ten, ayo ten, lantah. Fa in kunta fi syakkin
mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'una al-kitaba min qablik. Jika engkau wahai Muhammad ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Laqad ja'akal haqqu, sungguh telah datang kepadamu kebenaran min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau menjadi orang yang merugi. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayati llahi fatakunu minal khasirin. Surat apa itu? Surat Yunus ayat 94, Ustaz. Oke. Tunggu dulu. Sebenarnya ayat itu kalau engkau ragu Muhammad, ya, tanyakan ke ahli kitab. Ini ternyata gini, Nabi Muhammad ini sifat-sifatnya itu ada di kitab Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kalau andaikan engkau ragu Muhammad, tanyakan ke mereka. Nah, makanya di tafsir Jalalain itu Nabi Muhammad tidak ragu. Maksudnya, andaikan dia ragu, anggaplah dia ragu, ya anggaplah saya misalnya ragu. Nanya ke ahli kitab, wahai ahli kitab, bener nggak ada tentang aku di kitab kamu? Nah, ternyata pernah ditanyakan oleh Rasulullah ke Ibnu Salam, wahai Ibnu Salam, bener nggak tentang aku? Ternyata ada beneran. Maksudnya kalau orang Kristen memelintir, coba tata Nabi Musa aja disuruh nanya ke ahli kitab. Maksudnya disuruh bertanya, andaikan ragu, bener nggak ada tentang aku? Ya, betul. Itu maksudnya. Dan ini dibenarkan oleh Ibnu Salam. Karena Ibnu Salam itu rabi Yahudi dia. Apa kata Ibnu Salam? Jelas ya Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah itu umur 12 tahun pergi ke Syam, ketemu pendeta Bahiro. Apa kata pendeta Bahiro katakan? Jangan diteruskan perjalananmu, karena ponakanmu ini seorang nabi. Dari mana engkau tahu? Saya ini ahli kitab. Nah, maksudnya itu. Tapi orang-orang Kristen di framing seakan-akan Nabi Muhammad aja disuruh bertanya, seakan-akan disuruh bertanya apa-apa itu kepada ahli kitab gitu. Oke, ya mantap. Jadi gitu ya teman-teman ya. Di sini Nabi Muhammad SAW ditegaskan, janganlah engkau, sungguh telah datang kebenaran kepadamu, jangan kau menjadi orang yang ragu. Artinya ayat ini menguatkan Nabi Muhammad. Beliau pun sifat-sifatnya disebutkan dalam Injil dan Taurat. Makanya ketika berbicara tentang orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sekarang aku tanya nih teman-teman yang punya anak nih, Bang Faruk kan punya anak tuh, Faruk namanya. Kira-kira Bang Faruk, kalau Faruk itu di tengah-tengah kawan-kawannya di sekolahnya, pulang sekolah, Bang Faruk bisa ketemu kembali nggak anaknya? Tahu nggak orangnya? Insya Allah tahu. Tahu, pasti Bang. Itu kan karena apa? Karena itu anaknya sendiri, nggak mungkin dong salah ambil anaknya orang bawa pulang ke rumah, nggak mungkin itu. Nah, demikianlah orang-orang Yahudi. Nah, disebutkan oleh Ustaz Tahta tadi, itu Abdullah bin Salam itu pernah berada di agama Yahudi, teman-teman. Pernah berada di agama Yahudi. Makanya beliau membenarkan orang-orang Yahudi. Ditanya waktu itu Abdullah bin Salam itu disembunyikan dulu. Kemudian dibawakanlah para pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang terkenal Yahudi, tanyakan, kamu kenal Fulan bin Fulan? Disebutkan nama Abdullah bin Salam. Ya. Kata mereka, iya, dia adalah orang mulia di antara kami, anak orang yang mulia di antara kami. Benar? Ya, dipuji-puji teman-teman. Setelah Nabi Muhammad perintahkan keluar, sekarang keluarlah Abdullah bin Salam, dinyatakan ini orang yang kamu puji ini adalah orang yang sekarang sudah memeluk agama Islam. Langsung berubah teman-teman, langsung mereka ganti. Enggak, dia ini adalah orang yang tercela, dia ini pembohong, ini penipu, dia adalah anak orang yang apa namanya tercela di antara kami, dan anak orang yang tercela di antara kami. Coba berubah langsung drastis. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini sudah tafsir sembarangan. Saya sedikit lagi Bang Dio. Ya, silakan. Karena saya tadi heran juga mendengar surat An-Nas itu ya. Di situ katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, nanti ilahin nas gitu. Kenapa kalau di situ seharusnya kan Rabbul Alamin kan gitu ya. Tuhan semesta alam. Tapi di sini menyebut Rob manusia,
Malikin Nas, Raja, ya. Kenapa dihususkan manusia? Karena memang dalam tafsirannya gini, katakanlah aku berlindung kepada roh manusia, ya, maksudnya yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini manusia disebut secara khusus sebagai penghormatan buat mereka dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'abdo dari kejahatan dan menggoda hati mereka. Maksudnya apa? Kalau di sini menyebutkan mengkhususkan manusia, karena ayat ini asbabun nuzulnya ketika Nabi disihir oleh orang Yahudi, kan, terus turun ayat ini. Nah, malaikat datang memberi ayat ini. Setelah itu sembuh beliau. Nah, karena yang mensihir ini orang Yahudi, maka di sini dikhususkan pakai manusia di sini, bukan Rabbul Alamin. Ini pengkhususan karena memang asbabun nuzulnya Nabi disihir oleh orang Yahudi, gitu loh. Nah, jadi gak ada hubungannya dengan, aduh, kok saya dari tadi nyimak itu kok bisa gitu. Terus gini lagi, iya. Tadi lagi di apa tadi itu? Sebenarnya mau tak tanggapin satu-satu, ya. Terus ini lagi, bahwasannya ada hubungannya dengan Allah itu kan hakim yang adil lah, ya. Terus nanti hubungannya dengan hadis. Padahal di hadis itu Nabi Isa itu hakman adlan di situ tidak menerima ajaran lagi dari Tuhan, tinggal dia meneruskan syariatnya Nabi Muhammad. Makanya gini loh, ya, di dunia ini seharusnya manusia ini melakukan syariat Islam. Nanti ada hakimnya, kayak di Arab, ya. Di Arab itu kalau ada orang melanggar syariat Islam, dihakimi. Nah, apakah Raja Salman yang menghakimi? Tidak. Raja Salman ini sudah ada yang menunjuk ulama lah. Nanti kan ulama yang tahu hukum haram halalnya. Nah, nanti Nabi Isa turun, dia menegakkan syariat Islam. Barang siapa yang melanggar syariat Islam, dihakimi oleh Nabi Isa itu, karena dia menjadi umatnya Rasulullah. Tapi kalau dihubungkan, mereka menghubungkan dengan hadis, ya bunuh diri mereka. Justru di hadis di situ Nabi Isa hakim di situ menegakkan syariat Islam, malah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya tambah gak nyambung dengan bahkan dia turun sebagai, bahkan dia datang sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Iya, jangankan Tuhan, Nabi aja enggak. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 1 menit Bang Dio 1 menit. Lanjut. Ini khusus untuk dos masih jabat. Saya sediakan Anda 1 kursi, datang untuk yang di bawah, yang oten-oten di bawah. Tolong di tag ke dos masih jabat, ya. Ke dos masih jabat, kami tunggu dia yang paling lapor, ya. Kita tunggu, ya. Dos masih jabat. Lanjut Bang Dio. Akunnya kayaknya nggak aktif lagi. Biasanya aktif, ini sekarang ada aktif lagi akunnya si jabat itu. Nggak ada lagi dia posting joget-joget. Biasanya tiap hari ada. Lanjut. Siratal mustaqim itu yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Itulah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dari kalangan para nabi yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang orang dimurkai? Al-maghdubi alaihim, itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu ilmu tapi mereka tidak amalkan ilmu. Walad dhalin, bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Itu orang-orang Nasrani, orang-orang yang tidak punya ilmu, mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, ya. Kemudian mereka tafsirkan dengan surah Al-Maidah ayat 46, nggak nyambung, ya. Coba ya. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Menjadi petunjuk dan pengajaran bagi pengikutnya Isa putra Maryam di waktu itu. Ini pelintir teman-teman, penyesatan ini. Menjadi petunjuk
pengajaran untuk orang bertakwa itu untuk para pengikut setia Isa putra Maryam yang tidak menyembah dia, yang tidak mengatakan dia Tuhan, yang mengakui dia sebagai nabi, kepada Bani Israel dari kalangan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi memusuhi Isa putra Maryam dan menuduh dia sebagai anak zina. Kita lanjut. Nah, dibawanya ke Yesaya. Coba, ini kurang ajar nih teman-teman. Nyambung-nyambung ke Yesaya dia. Nah, terus dia framing, walaupun Al-Fatihah diucapkan dalam bahasa Arab, pantaskah ucapan sebuah doa berulang kali hari demi hari tanpa tahu artinya secara mendalam? Janganlah menjalankan hidup Anda secara terus-menerus. Kok ke bawah pula dia? Saya habis ini mau jelasin itu, Bang Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Oke. Assalamualaikum Bang Dio dan serta kawan-kawan. Oke. Pertama yang kita tahu pasti hubungannya huruf 61 gitu. Kita harus tahu wattabi'uni di situ, ikutilah aku, yaitu tauhid, bukan menyembah lainnya. Terus makna Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya gini, cerita apa maknanya itu. Ada yang mengatakan isbat. Gini loh ya. Orang walaupun kita ini Islam, kenapa kok tetap tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Karena kita ini belum final. Bisa jadi Allah cabut iman kita, kan kita nggak tahu. Begitu juga orang non muslim belum final. Bisa jadi mereka ini benci banget tiba-tiba mualaf, seperti Bang Faruk, Bunda Hesti. Nah, karena kita ini tidak tahu, yang non muslim bisa saja Allah beri hidayah, yang muslim bisa saja Allah cabut. Maka ihdinas siratal mustaqim itu ibaratkan tetapkanlah kami jalan yang lurus ini ya Allah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang yang sudah final. Mereka ini muslim sampai akhir hayatnya. Siapa? Para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh yang sudah final. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang sudah final, yang telah diberi nikmat. Iman Islam ini kan nikmat. Seperti siapa? Orang-orang soleh yang mana wafatnya dalam keadaan amal banyak, iman Islam tetap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan sesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Murka Allah. Terus yang sesat siapa? Nasrani. Kenapa sesat? Karena mereka ini, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum, jangan kamu berlebihan. Isa itu utusanku, bukan kenapa kamu tuhankan. Berarti kan sesat mereka. Udah tahu itu utusan kok dituhankan gitu. Jadi Yahudi dimurkai karena tahu kebenaran tidak mau beriman. Nasrani sesat kan apa? Mentuhankan utusan Allah gitu loh. Nabi dituhankan. Nah gitu, justru ayat itu luar biasa maknanya. Kami umat Islam, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maksudnya supaya kami ini tetap seperti siratal ladzina an'amta alaihim, seperti orang-orang yang diberi nikmat, yang sudah final. Kita kan belum final ini. Belum tentu kita ini mati iman Islam, naudzubillah kan kalau sampai dicabut oleh Allah. Sehingga perlu ihdinas siratal mustaqim. Ibaratkan gini, ya Allah tetapkanlah jalan yang lurus ini ya Allah, sebagaimana jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Yang sudah final ya Allah. Mereka lahir dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam. Jangan seperti orang-orang yang kau murkai dan sesat itu ya Allah. Siapa mereka? Yahudi Nasrani itu. Jangan seperti itu gitu. Nah ibaratkan gitu maknanya. Apa hubungannya dengan, aduh parah gitu. Lanjut ya Ustaz ya. Silakan lanjut. Teman-teman, jadi goals dari apa yang mereka karang-karang ini tentang soal Fatihah, mereka inginkan apa? Janganlah menjalankan hidup Anda secara terus-menerus seperti orang buta. Kemudian lanjut, dia bilang begini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu dituduh sebagai nabi palsu. Orang buta menuntun orang buta sama-sama jatuh ke lubang yang sama. Lubang apa? Neraka.
Ini penghujatan nih teman-teman. Penghujatan ini. Ini sekelas STT, sarjana tinggi, sekolah tinggi teologi, kayak begini materinya. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian dia mainkan di sini, mainkan di Matius. Nah, ini ngolok-ngolok. Terus tutup Tuhannya Yesus memberkati. Nggak ada penutup, siapa penulisnya nggak ada. Murni ini adalah ya tanggung jawab Sekolah Tinggi Teologi Nias yang ada di Sumatera Utara. Ya, jadi kami mohon kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, tolong diusut ini Pak. Ini ngeri nih Pak. Ini sumber kekacauan ini, sumber kerusuhan ini. Hati-hati. Beneran loh. Ini kalau di up ini naik ke stasiun televisi nasional, ya, atau mungkin diangkat di LC mungkin ya Pak Karni Ali Ilyas. Ngeri nih Pak. Ngeri nih. Beneran. Ngeri. Dan jangan kalian menyangka kalian di bawah mereka tuh ngintip ya. Terkhusus saya tujukan kepada STT atau para penanggung jawab yang ada di STT ini ya. Jangan kalian menyangka kami diam ya. Kalian catat itu baik-baik. Kami akan bawa nih, kami akan laporkan insya Allah kepada pihak yang berwenang. Kami umat Islam bukanlah orang yang anarkis. Oke? Kalian sudah bisa lihat. Kami serahkan semua kepada penguasa kami, kepada pemerintah kami, pemerintah sekarang pemerintahan Pak Prabowo dan para menterinya. Kami berharap ini segera dituntaskan. Ya, jangan kalian kira main-main. Kalian ingat sudah banyak kejadian fakta-fakta. Umat Islam bukanlah umat pengecut. Kami adalah umat jihad. Ya, jangan kalian senggol-senggol kami. Ya, saya sebagai umat Islam tidak terima nih diginiin Al-Quran saya. Tuhan yang saya sembah Allah dikatakan binatang. Saya tidak terima. Allahu Akbar. Tidak terima saya. Nih, tidak terima saya nih. Tuhan saya diginiin. Nih, ya, saya nggak terima. Ya, catat kalian tuh oten-oten di bawah yang punya otak yang masih waras, catat kalian. Ya, saya nggak terima. Ya, saya nggak terima Allah saya diginiin. Tuhan yang saya sembah diginiin, saya nggak terima nih. Ya, saya tidak terima. Saya yakin teman-teman Muslim di sini semua tidak ada yang terima. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya dikatakan sebagai the Great Dragon. Saya nggak terima ini, ya. Saya nggak terima Allah Tuhan yang saya sembah diginiin nih oleh orang Kristen ini, ya. Dalam hal ini STT Nias, ya. Usut tuntas itu rektornya, semua para penanggung jawab yang ada di STT Nias. Saya nggak terima ini, ya. Buat STT Nias saya nggak terima ini ya. Dan kami akan terus mengusut perkara ini, insya Allah Taala. Jangan kalian kami ecek-ecek ya. Pasang telinga kalian nih, rekam nih suara saya, rekam. Dia mengatakan apa? Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja oleh Muslim. Ya, saya nggak terima ini. Saya yakin semua umat Islam yang baca ini, yang nonton ini sekarang, video ini, yang merekam dan sebarkan di YouTube, saya yakin mereka tidak akan terima. Kalian sudah menghina Tuhan yang kami sembah. Ini kalian cari gara-gara nih. Ngajak perang kalian ini, ngajak ribut kalian. Ya, saya yakin teman-teman Kristen yang masih punya hati nurani, yang masih jujur terhadap dirinya sendiri, terlepas dari konsep ketuhanannya, saya yakin dia juga nggak terima. Ini pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh STT Nias. Ya, saya yakin, mohon maaf buat kawan-kawanku Muslim, apalagi yang nonton ini di YouTube, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku yakin kalian sakit hati, sama aku juga sakit hati. Ya, meronta-ronta hatiku nih baca waktu pertama kali baca ini. Dan aku ndak bisa tidur walaupun aku sudah capek. Aku susun materi itu dan aku up activity di akun yang di Pratama itu. Nggak terima saya. Masih ada lagi Bang Dio. Dan itu sebentar teman-teman ya. Dan semua informasi ini saya dapatkan awal mulanya secara iseng nggak sengaja. Itu informasi awalnya dari
ini Prof Lord Oreo DC yang di Komal berapa ini? Komal 3 ya. Beliau lah yang kasih tahu pertamanya. Awalnya saya nggak percaya, buka oh ternyata benar. Ini ngeri teman-teman, penghujatan nih. Ini ngajak ribut ini, STT Nias ini ngajak ribut dia. Jadi mentang-mentang jadi Nias itu pulau kan teman-teman, kepulauan kan Nias itu. Aku ada suara nggak sih? Aku ada suara nggak? Ada Bang Dio. Ya. Ada. Menyangka mereka di Kepulauan Nias, mereka mayoritas di sana, mereka bisa semena-mena kayak gini. Ini wajib kita laporkan ini. Ini wajib naik ke pemerintahan ini, naik ke apa namanya? Ke penegak hukum. Ya. Harus naik ke penegak hukum ini. Ini harus diusut tuntas ini. Ini harus dikasih pelajaran ini STT Nias ini. Ini udah kurang ajar. Pribadi ya tidak menuduh STT yang lainnya, tapi ini dengan datanya. Adapun STT yang lainnya wallahu a'lam bagaimana isinya terkait mata kuliah Islamologi 2 SKS dalam setiap jenjang kuliah S1-nya mereka, saya nggak tahu isinya apa, tapi di STT Nias ini isinya ya. Dan STT Nias harus bertanggung jawab akan hal ini, harus bertanggung jawab. Iya, jadi izin nih Bang Dio ya, dari pemaparan yang Abang sampaikan tadi kan, terus Abang sampaikan, Abang berkata juga gini, ya untuk teman-teman Kristen yang punya hati nurani, pasti kalian akan tak terima ya dengan apa yang dilakukan orang STT Nias kan gitu, kena ban dia, kena ban Bang Dio. Tapi pada kenyataannya, Bikin lagi akun Bang Dio, kita follow bersama sini. ya, tapi pada kenyataannya teman-teman sendiri bisa menyaksikan ya bagaimana tapingan dari para teman-teman kita orang-orang Kristen yang baik hati dan rajin menabung di bawah. Sedikit pun tidak ada simpatik dalam diri mereka. Malahan mereka senang dengan apa yang dilakukan STT Nias. Perhatikan tapingan di bawah. Ya, tidak ada mereka merasa simpatik, tidak ada mereka ya seakan-akan menunjukkan sikap bahwasanya apa yang dilakukan oleh STT Nias itu adalah sebuah penghujatan, sebuah kesalahan. Tidak ada. Mereka bersenang-senang. Maka ya kejadian hari yang terjadi saat ini seakan-akan ingin menegaskan apa yang telah disampaikan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 118. Di mana di dalam surah Ali Imran ayat 118 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Apa kata Allah? Dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka lebih jahat. Allah sudah mengingatkan kita tentang mereka itu siapa. Telah nyata